Teman-teman, selamat datang di channel Ethical Hacking Indonesia. Seperti yang kalian dengar, saya tidak tahu tanggal berapa, cuman atau hari ini karena beritanya masih ada yang baru 11 jam dan mungkin itu telah upload oleh orang-orang yang upload berita. Dan seperti pada judul video ini dan juga thumbnailnya, maka kita akan berbicara mengenai kebocoran data yang terjadi di Indonesia. Itu kalau saya tidak salah ada di beberapa perusahaan, dan juga yang paling disoroti adalah IndiHome dan PLN. Oke, kita coba cek validkan beritanya seperti apa. Oke, di PLN dan IndiHome bocor data. Kita bisa lihat di sini adalah setelah PLN 26 juta data IndiHome bocor dan disebar hacker. Dan itu banyak sekali penjelasannya yang bisa teman-teman lihat dan baca. Oke. Tapi kita ambil salah satu yang valid saja, kita lihat yang paling atas saja, baru diupload sekitar 11 jam yang lalu, itu CNBC aja. Kita lihat di gambar apa yang terjadi dan list data kita tersebar di internet. Dan saya juga sebagai pelanggan IndiHome agak merasa kecewa sih sama IndiHome. Kenapa? Karena ya otomatis data saya juga ikut bocor di situ dong, dan disebar di suatu situs yang namanya Bridge kalau nggak salah, Bridge XX ya. Teman-teman coba cari tahu sendiri, saya nggak mau beberkan datanya di sini. Ini apa aja, kita lihat, kita analisis dulu apa aja sih yang dijual. Itu salah lagi. Saya pencet guys. Jadi di sini comprise data itu ada date, tanggal, keyword, terus domain, terus platform, browser, URL, Google keyword, IP, bukan AP ya, screenshot resolution, wow, geolocation, user, ini gila sini, parah betul. User, info, mail, name, gender, national ID card number. Waduh, bahaya sekali ya ini. Gimana ya, kita nih mau emosi tapi nggak bisa ya, nggak boleh emosi. Intinya untuk IndiHome bagaimana harus melakukan peningkatan terhadap data protection ya. Jadi jangan hanya mengatur bagaimana kalian mencari untung atau bagaimana cara kalian membuat promosi segala, diskon apa segala. Yang penting itu orang mendapatkan kepercayaan sih sebenarnya, karena ini data yang bukan main-main lagi, sampai ke geolocation. Ini parah betul sampai mereka tahu kita. Jadi kalau misalnya ada apa-apa nanti, orang tinggal tahu namanya kita, siapa nama kita, terus dia cari nama kita di situ, muncullah geolocation kita di mana, dan dia bisa lihat kita tinggal di mana gitu. Dan ini bahaya sekali. Saya nggak tahu ya kenapa di Indonesia kayak semacam hal seperti ini kayak enteng gitu. Saya kurang tahu. Itu adalah yang saya rasakan ketika beberapa kali sering terjadi kebocoran data yang melibatkan data-data orang banyak. Sangat disayangkan sekali suatu platform atau suatu provider yang betul-betul kita percaya, tapi malah membuat hal seperti ini yang tidak, bukan mereka yang membuat, tapi mereka tidak terlalu memperhatikan aspek
security di dalam provider tersebut, dan itu melibatkan data orang-orang. Jadi sekitar, kalau kita lihat di sini ada sekitar berapa ini, saya tadi nemukan beberapa, ini sekitar 26 juta data, ada sekitar 300 lebih giga kalau tidak salah, dan perusahaan-perusahaan lain yang wow 26 juta. Ini ada 5 giga, 16 giga, dan ini datanya seperti list kayaknya. Coba kita baca dulu beritanya. Kebocoran terjadi pada perusahaan plat merah, kali ini giliran data 26 juta pelanggan IndiHome yang bocor dan diperjualbelikan di forum hacker. Informasi berisikan data-data itu diunggah sebuah akun yang nama Bejorka ya, mengunggah data-data berisikan histori pencarian, keyword, email, nama, jenis kelamin, hingga nick pelanggan. Wow, kecewa nggak sih kalian guys kalau seperti ini? Jadi ini tidak ada lagi yang namanya privasi ya. Oh seperti ini, betul orang bilang bahwa security is journey. Tapi kalau kejadiannya seperti ini yang berturut-turut ini, malah kayak tidak memperhatikan gitu loh aspek-aspek keamanannya. Harapannya kedepannya sih banyak pihak yang harusnya care, terus aware terhadap hal tersebut gitu. Bayangin lokasi kalian loh guys. Terus ini ada BSSN, PLN dan BSSN sendiri mengklaim tengah melakukan pendalaman. Jadi untuk yang PLN dan BSSN juga terkena ya, PLN yang kena, tapi dia menggandeng BSSN untuk mencari tahu mengenai kebenaran isu tersebut. Namun kan harusnya sih betul ya. Kalau kita lihat dari data-datanya, saya sudah lihat beberapa cuplikan data. Nanti saya coba lihat lagi. Saya tidak tampilkan di sini karena alasan bahwa saya masih menghormati privasi orang. Jadi no lah, saya nggak akan lakuin hal tersebut karena itu akan merugikan kita juga gitu. Sebenarnya kita sudah rugi sih gara-gara plat merah satu ini. Dia nggak, waduh, gimana ya? Harusnya ada backupan data sih. Ya itulah intinya, semoga kedepannya bisa menjaga data-data orang-orang yang menjadi pelanggan, karena ini lama-lama bisa, menurut saya lama-lama ini bisa menghilangkan reputasi Telkomsel sendiri, karena berkali-kali loh ini tidak, bahkan hal-hal sepele kayak misalnya device atau segala itu bisa loh kena di Telkomsel. Jadi kita bilang kalau bahasa kasarnya payah sekali gitu. Ada nggak sih orang-orang yang kerja di sektor keamanan di IndiHome? Kita tidak pernah lihat sih, cuman kan kita harus pertanyakan ketika hal ini kok bisa terjadi terus menerus gitu, dan ini melibatkan data kita sebagai pengguna gitu. Oke, kita lihat berita lain, sama aja sih sebenarnya isinya. Kita lihat apa sih yang akan diinformasikan oleh pihak terkait, yaitu provider baik dari PLN dan juga IndiHome. Nah, nih ada tulisannya di sini. Wow. Oke, itu aja sih yang mau saya bahas di video kali ini. Ini memang berita tidak bermanfaat dari channel ini, maksudnya channel ini yang membahas ini sepertinya kurang bermanfaat bagi kalian yang nonton. Tapi kenapa saya membuat video ini, karena saya tahu bahwa keamanan security itu loh harus menjadi harus menjadi sesuatu yang perlu benar-benar diperhatikan. Salah satu saya juga pernah sih
di beberapa perusahaan, dan saya tadi lihat bahwa perusahaan itu kena data breach atau apa namanya, kebocoran data. Saya pernah melakukan testing ke dalam servernya mereka dan menemukan datanya mereka, database-nya mereka bocor. Saya kontak mereka dari email, dari sosial media, dan no respon. Dan itu adalah dari pihak perusahaannya sendiri. Ketika saya menggunakan pihak kedua, yaitu BSSN, BSSN merespon itu, tapi untuk menghargai seseorang yang menghabiskan waktu, dan kita sebagai anak bangsa lah, berbicara sebagai anak bangsa, ketika kita ingin melakukan kebaikan malah oke, thank you logo master. What? Itu apaan? Jadi itu yang membuat banyak para peretas di Indonesia itu, kalau melihat suatu kerentanan kerentanan di website itu kayaknya apaan gitu. Karena memang lapor ya untuk apa gitu, nanti kita tidak dihargai sebagai seseorang yang bekerja juga gitu. Oke, gini itu aja sih yang mau saya bahas di video kali ini. Besok kita akan next membahas mengenai hal-hal yang lebih penting lagi. Ini pentingnya cuman coba dah, IndiHome, Telkomsel, ini data kita kelihatan semua ini. Dan terutama Kominfo, jangan tidur ya. Kalau ada isu-isu begini jangan tidur, nanti ngurusnya punya orang di luar sana, orang sudah profesional tuh, ada program bug huntingnya semua mereka. Jadi tiap hari itu website atau server mereka tuh digembleng. Kayak kita ini dikit-dikit kasih aturan, tapi di lapangan ya nol. Oke, itu aja yang mau saya bahas. Terima kasih, see you in the next video. Kita akan belajar lebih banyak lagi untuk mencari bug di luar negeri. Oke, so terima kasih.